warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wallahu alimun hakim. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur dan yang mutlak dari Allah Subhanahu atas berbagai kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, apakah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada iktikaf ketiga ini kita masih dapat menunaikannya, dan insya Allah hingga akhir pekan ke-10 kita masih terus mengharap datangnya Lailatul Qadar. Selawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Qudwatul hasanah. Semoga kelak kita menjadi hambanya, pengikutnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Untuk manfaat dan maslahat, marilah kita buka kajian iktikaf ini dengan membaca basmalah. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Jawaluddin MPD selaku penceramah pada iktikaf ketiga ini. Yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barakah tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Iktikaf, Program Iktikaf Bapak Suyanto. Alhamdulillah, kita akan mulai kajian iktikaf ini. Semoga bisa menjadi bekal kita untuk mengarungi bangsa kehidupan ini, agar kita tetap komitmen dan konsisten dalam menjalankan berbagai perintah yang Allah berikan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihi at-tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Thumma qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiyul Karim alhamdulillahi rabbil alamin. Radil mukarramun para asatidz, para ustaz yang kami muliakan, khusus kepada pengurus DKM Masjid Al-Barkah, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesadaran dalam memberikan pelayanan terbaik tentunya kepada jemaah, kepada umat Islam. Dan yang saya banggakan tentu para ikhwan sekalian yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir di kesempatan sekarang malam hari ini dalam tentu dalam rangkaian iktikaf. Semoga langkah kaki serta ayunan tangan kita menuju ke tempat ini tentu dari tempat kita masing-masing kiranya menjadi bagian dari catatan amal soleh, amal kebajikan kita, dan tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rangkaian sholawat keliling salam tentu senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kehariban junjungan kita, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tentu kita kirimkan kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabat mulianya, serta kepada seluruh umatnya. Insya Allah kita ada di dalamnya yang tetap istiqomah, tetap komitmen, konsisten di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya dan melanjutkan misi risalahnya, yaitu dalam rangka anak ini. Mudah-mudahan istiqomah kita mampu kita pertahankan hingga Allah boleh memanggil kita semua insyaallah. Baik, yang pertama tentu kita awali dengan sama-sama bersyukur alhamdulillah bahwa sampai detik ini atas limpahan karunia dan nikmat Allah yang tak terhingga kita mampu melewati hari demi hari, waktu demi waktu di bulan mulia ini, di bulan suci ini, dengan tentu dengan aktivitas ibadah, aktivitas amal soleh yang seyogianya insya Allah senantiasa meningkat dari awal Ramadan hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kekuatan dan kesehatan tentunya kepada kita untuk terus dan terus tetap semangat bisa menjalankan aktivitas Ramadan kita hingga akhir Ramadan. Pertama, bahwa telah menjadi fakta telah menjadi fakta bahwa proses perjalanan Ramadan ke Ramadan yang dijalani oleh sebagian besar kaum muslimin, bil khusus
para sahabat di dalam memproses aktivitas Ramadannya, tentu akan kita dapati sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Sebutlah misalnya bagaimana mereka menyikapi Ramadan. Nah, di sisi lain terkadang, mohon maaf, terkadang kondisi ini justru hanya menjadi bahan, menjadi menjadi tema-tema kajian-kajian oleh para mubalik, para ustaz, tanpa kemudian mencoba menelusuri apa penyebabnya. Jadi tidak diberikan sebuah solusi bagaimana mengatasi kondisi ini. Karena ini tentu praktek yang salah, praktek yang keliru. Karena kalau kita coba mendalami lebih jauh tentang bagaimana Rasul dan para sahabat menjalani Ramadannya, semakin mendekati hari akhir justru semakin kuat dia, semakin berenergi, semakin maksimal. Nah, ini fakta pertama yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Nah, apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya juga menjadi keprihatinan dan itu dituangkan oleh Syekh Dr. Al-Qarni dalam bukunya yang membahas tentang Ramadan. Beliau sampaikan bahwa ada sebuah potret buram terhadap umat Islam di dalam menyikapi Ramadannya. Ketika Ramadan tiba, mereka berduyun-duyun bersama-sama memenuhi masjid, musola dan sebagainya, antusias. Ya. Tetapi begitu Ramadan berakhir, maka berakhir pula aktivitas semangatnya di dalam menjalankan aktivitas Ramadannya, aktivitas yang menunjukkan kepada ketakwaannya, menunjukkan kepada ketaatannya, kepatuhannya terhadap Allah. Sehingga beliau menyatakan seolah-olah, kata beliau, Allah itu hanya hadir, Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal kata beliau, bukankah Allah yang mereka sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang mereka sembah di bulan-bulan yang lain? Bukankah Allah yang mereka harapkan ampunannya di bulan Ramadan itu sesungguhnya juga sama dengan Allah yang ada di bulan-bulan yang lain? Dan seterusnya. Jadi seolah-olah Allah hanya menempati dimensi dan ruang tertentu. Nah, ini yang kemudian yang ingin kita diskusikan lah, kita sharekan ya. Karena saya yakin yang hadir ini orang-orang pilihan lah ya, para ustaz ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian boleh jadi sesungguhnya terjadi kekeliruan cara berpikir, kekeliruan mindset ya, yang ini harus kita luruskan ya. Kekeliruannya apa? Kekeliruannya adalah ketika umat atau ketika kita menganggap
atau beranggapan bahwa Allah itu hanya ada pada tadi ruang dan dimensi waktu tertentu, atau di tempat tertentu, atau bahkan di keadaan tertentu. Padahal sejatinya Allah itu hadir di setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap keadaan. Nah, faktanya apa? Misalnya begini, ada saudara-saudara kita yang kesadarannya tumbuh, ketaatannya tumbuh hanya di hari-hari tertentu. Misalnya ya Jumat, sehari-hari boleh jadi dia tidak melakukan sholat 5 waktu, tapi ketika hari Jumat dia harus hadir. Kenapa? Karena pada hari Jumat itu hari yang sakral, seolah-olah Allah hadir di situ. Di hari-hari yang lain cuek aja, biasa saja. Kalau di bulan Ramadan begini, biasanya kan kita sering dengar obrolan teman-teman kita atau saudara kita atau ibu-ibu lah misalnya. Kalau bulan puasa nggak boleh bohong tau. Ya. Seolah-olah kalau di luar bulan puasa boleh bohong. Kan gitu kan? Begitu berpikirnya. Ya. Kalau mau ngegibah jangan sekarang, kita sekarang lagi puasa. Gibahnya nanti kalau selesai buka. Ya. Padahal ini kan bentuk-bentuk larangan dan harusnya itu berlaku setiap waktu, bukan hanya di waktu tertentu. Ya. Ustaz, boleh nggak sih pacaran di bulan Ramadan? Ya. Emang kalau di luar Ramadan boleh? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Nah ini lagi-lagi mindset, cara berpikir, ya. Cara berpikir. Ya, sama lah yang lain-lain. Soal jujur, soal disiplin, soal tertib, soal sabar dan lain sebagainya. Harusnya itu kan berlaku di setiap waktu. Karena itu menjadi karakter bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi karakter ini seolah-olah hanya muncul, hanya hadir ketika di bulan Ramadan. Lebih jauh lagi adalah ketaatan terhadap syariat Allah, aturan Allah itu kan harusnya terus-menerus, bukan hanya dari bulan Ramadan. Karena tadi ya Allah yang ada di bulan Ramadan sama dengan Allah di bulan yang lain. Nah ini yang harus menjadi perhatian lah bagi kita semua. Nah, Tuhan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau sudah menegaskan jauh sebelumnya. Rasul bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Kalimat haitsu ma kunta itu menunjukkan bahwa takwa itu bukan sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu serta tempat, bahkan keadaan. Jadi takwa itu berlaku kapan dan dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Hendaknya kita tetap menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi mau baik tidak terikat oleh waktu, mau waktunya itu kita di Ramadan, mau waktunya kita di luar Ramadan, sama. Harusnya kita tetap menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak terikat juga oleh tempat. Ya. Takwa itu tidak hanya di masjid, takwa itu tidak hanya di musola, di tempat majelis,
Tapi takwa juga berlaku di tempat mana saja, di pasar, ya, di kantor, ya, di mana saja kita berada, maka nilai takwa harusnya melekat inherent dalam jiwa, dalam diri setiap mukmin. Begitu pula misalnya takwa tidak terikat oleh situasi dan keadaan. Mau dalam keadaan sakit, dalam keadaan longgar, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, ya, dalam situasi apapun, nilai takwa tetap harus inherent, melekat dalam diri kita, dalam jiwa setiap mukmin. Nah, inilah yang kemudian digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga di ayat 133 sampai 134. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah, ya, dan cepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Mengindikasikan bahwa bertobat itu jangan ditunda-tunda, cepat-cepat. Wajahnya adalah mereka yang mampu mengendalikan amarahnya, hawa nafsunya, dan melalui madrasah Ramadan luar biasa sesungguhnya. Allah betul-betul melatih kita, ya, mendidik kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, amarah kita. Ya. Hanya tadi lagi-lagi jangan menempatkan karakter ini hanya di Ramadan saja. Nggak boleh marah kalau udah di Ramadan. Iya, kan? Kalau ada yang berkelahi, ada yang ribut, ini Ramadan bulan mulia. Jangan mengubah nafsu, jangan marah, dan seterusnya. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Harusnya karakter ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, ya, tapi terus menerus. Karena itu takwa itu sesungguhnya sifatnya istimroriyah, terus menerus, nggak boleh berhenti, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karakter yang dimunculkan oleh Allah dalam ayat 3 surat ini adalah wal afina 'anil nas. Saling memberikan maaf kepada manusia. Ya. Sesuai dengan sifatnya bahwa manusia itu adalah al-insanu makhluk kotor manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Potensi untuk berbuat salah itu memang sudah ada. Nah, karena itu harus dibarengi dengan kemampuan kita juga untuk bisa memaafkan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ayat ini sesungguhnya ada hubungan dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Makanya di penghujung hadisnya, ittaqillaha haitsu kunta wasbir sayyi'atan hasanatan tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, sesama makhluk. Ya. Kenapa? Karena kebaikan itu, ya, kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Baik, jadi ini sekali lagi bagian fakta-fakta yang harus menjadi bahan pemikiran kita tentunya.
bahkan menjadi keprihatinan kita, ya, bahwa situasi dan kondisi umat Islam secara umum merespon kehadiran Allah itu seperti itu. Ada sebuah kekeliruan pemahaman, kekeliruan cara berpikir, cara memandang tentang Allah. Ya, jadi Allah seolah-olah tidak hadir di setiap waktu, di setiap kesempatan. Padahal Allah Rasul menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku, maka akan mengabulkan permintaan. Ini menunjukkan adanya kedekatan. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat dari urat. Harus mampu kita pastikan bahwa sifat ihsan, sifat muraqabah itu senantiasa hadir dan bersemai dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tidak menempatkan Allah. Baik. Ya, kemudian sejatinya bahwa seluruh aktivitas ibadah, aktivitas amal soleh tidak terikat hanya aktivitas di Ramadan, itu sejatinya mengantarkan kita kepada takwa. Nah, ini juga yang perlu kita luruskan. Ya. Seolah-olah untuk menjadi pribadi takwa itu bengkelnya itu hanya di Ramadan. Padahal sesungguhnya seluruh perintah, seluruh syariat yang ada di dalam agama kita, ya, terkait dengan ibadah, terkhususnya ibadah ritual, itu sejatinya mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi bukan hanya melalui puasa. Karena itu pertanyaan aneh kalau kemudian ada bertanya begini, Ustaz, kalau puasa terus nggak sholat boleh nggak? Ya, karena sering itu pertanyaan begitu ya. Bagaimana orang yang puasa tapi dia nggak sholat? Ya. Ini tentu pertanyaan yang keliru sesungguhnya, bahwa seluruh rangkaian syariat yang Allah hadirkan itu sejatinya ada dalam rangka menggiring kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan hanya puasa, ya, tapi juga ibadah sholatnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya, tadarus kita, ya, menuntut ilmu kita dan seterusnya, semuanya sesungguhnya itu dihadirkan dalam rangka membangun nilai-nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat keliru tentunya ketika ingin menciptakan pribadi muttaqin tapi hanya menggantungkan di bulan Ramadan. Ya. Maka ini ada irisan yang kuat sesungguhnya antara tujuan puasa takwa tadi dengan penegakan syariat. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin orang yang bertakwa itu kemudian melanggar syariat Allah. Bukankah takwa itu kalau jumhur ulama kan begitu, takwa itu kan menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Nah, antara perintah dan larangan ini kan bagian dari syariat Allah. Ya. Karena itu mustahil orang itu kemudian menjadi pribadi bertakwa tapi kemudian dia menginjak-injak syariat Allah, meninggalkan syariat Allah, nggak mungkin. Nah, di sisi lain bahwa ibadah di dalam Islam itu senantiasa integral, saling berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa dipisah-pisah, tidak parsial dia. Jadi satu kesatuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Maka kemudian Allah siapkan perangkatnya, ya, siapkan programnya, ya. Nah, perangkatnya, programnya itu apa? Yaitu syariat itu sendiri, ya. Karena itu tidak terpisah antara ibadah, dengan dengan akidah, antara akidah dengan syariat, antara syariat dengan muamalah serta akhlak. Ini satu paket, ya, satu paket dia, ya. Oleh karena itu maka takwa itu tidak hanya berdimensi vertikal, tapi juga berdimensi horizontal. Ya. Tidak cukup kita hanya membangun takwa secara secara vertikal, tapi kemudian kita melupakan hubungan terhadap sesama. Ya. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW senantiasa mengkaitkan ini. Ya. Rasul bersabda, bahkan ini menjadi standar apakah iman seseorang sempurna atau tidak. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati atau menghargai jarahu, tetangganya. Nah, hubungan antar tetangga ini kan hubungan sosial, ya, hubungan sosial. Jadi orang itu bisa disebut beriman, sempurna keimanannya manakala dia damai dengan tetangganya. Ya, maka kalau orang bertakwa, dia tidak mungkin ribut dengan tetangga. Logikanya begitu. Di lain hadis Rasulullah juga menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Di barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau enggak, diam. Ya. Lagi-lagi ini kan pembicaraan itu menunjukkan interaksi, ya, komunikasi. Ketika kita tidak mampu berkomunikasi yang baik, komunikasi yang hanya melahirkan fitnah, komunikasi yang hanya melahirkan masalah bagi orang lain, maka lebih baik kita diam. Dan itu menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Terjadinya masalah, terjadinya pertikaian dan lain sebagainya, sumbernya dari mulut. Ya. Jadi lebih baik kita kurangi bicara daripada bicara tapi ngawur, daripada bicara kita kemudian menyakiti hati orang lain. Ya. Luar biasa sesungguhnya bagaimana kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik, ya, pribadi yang luar biasa. Nah, di hadis berikutnya Rasul juga menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ya. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamumu. Semua ini menunjukkan hubungan-hubungan sosial, ya, hubungan antar sesama. Dan itu ukurannya kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Artinya bangunan takwa itu harus sempurna. Tidak hanya kita membangun takwa secara vertikal, hubungan dengan Allah, ya. Boleh jadi ada orang yang sholatnya bagus, qiyamulailnya dijaga, ya. Kemudian saum sunnah Senin Kamisnya bagus, duhanya dan seterusnya. Secara hubungan dengan Allah itu bagus, ya. Tetapi jarang juga seringkali juga kita temukan, ya,
ada orang model begini, tapi kemudian hubungan sosial kemasyarakatan tidak baik. Ya. Atau tadi sebaliknya, ada orang yang kemudian hubungan sosial masyarakat bagus, warga dan sekitarnya itu melihat dia sebagai sosok pribadi yang baik, rajin dan lain sebagainya, gampang membantu, gampang menolong, ringan tangan, ya, amat sama tetangga, luar biasa, ya, respon, ya, kepeduliannya tinggi. Tapi kemudian bangunan hubungannya dengan Allah rendah. Nah, ini juga sama, tidak sempurna. Maka yang bangunan takwa yang harus kita bangun adalah bangunan yang utuh. Bagaimana menggabungkan antara soleh secara ritual, tapi kita juga soleh secara sosial. Ya. Ini yang harus mampu kita bangun, ya. Bagaimana kemudian kita mengintegralkan kedua-duanya, ya, keduanya. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana kemudian menyikapi soal takwa tadi, bahwa takwa itu tidak berdiri sendiri. Tidak mungkin takwa dibangun tanpa dasar iman. Tidak mungkin takwa dibangun tanpa dasar tadi hubungan yang baik dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang mungkin menjadi bagian yang harus menjadi pemikiran kita ke depannya, bagaimana kemudian kita memberikan kesadaran tentang pemaknaan takwa yang sebenarnya, sehingga takwa itu tidak hanya menjadi omongan, tidak hanya menjadi slogan, tapi konkret, nyata, ya, aplikatif, ya, bisa terlihat, bisa dirasakan dan bisa terukur. Ya. Nah, yang terakhir barangkali ini terkait dengan tentu untuk mengukur seseorang itu bertakwa atau tidak, ada indikator-indikator yang menunjukkan. Nah, indikator pertama dari orang yang bertakwa adalah memiliki sifat al-khauf minal jalil. Jadi punya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung tadi. Ketakutannya kepada Allah itu bukan dia menjauh dari Allah, tapi justru mendekat. Ya. Dan proses ini dilakukannya terus menerus, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai tuntunan syariat. Tadi saya katakan tidak mungkin seorang disebut bertakwa ketika dia tidak dituntun oleh syariat, ketika dia melanggar syariat, nggak mungkin. Ya, logika yang tidak sesuai lah. Nah, kemudian yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Ya, ridho dengan yang sedikit. Kalau banyak kemudian kita ridho, itu udah biasa. Tapi dengan yang sedikit kita ridho, kita menerima, kita qanaah dan seterusnya. Ini juga menunjukkan sifat takwa atau indikator takwa. Kemudian al-istidad li yaumir rahil, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Nah, teman sekalian dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau pulang kampung saja kita begitu melakukan persiapan maksimal, menyiapkan perbekalan, ya, jangan sampai terjadi masalah di jalan. Bagaimana dengan kalau kita mau pulang kampung yang sesungguhnya?
Almarhum Kiai Haji Asyar Jamal itu seringkali menyampaikan kampung sejati kita akhirat. Kampung sejati kita akhirat. Nah, jadi indikator orang bertakwa itu selalu menyiapkan untuk kebutuhan akhiratnya, kehidupan akhiratnya. Karena itulah kehidupan yang sejati. Baik, karena itu mari kita bangun komitmen dalam diri kita masing-masing bahwa kita harus mampu menghadirkan Allah di setiap ruang, di setiap waktu, dan di setiap keadaan kita, sehingga kita selalu merasakan kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah, kemesraan hubungan dengan Allah itu layaknya tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi juga terjadi di bulan-bulan yang lain. Sehingga kalau kondisi ini mampu kita ciptakan, insya Allah tidak kita temukan selepas Ramadan masjid kosong lagi. Ya. Selepas Ramadan antusias menjalankan ibadah turun lagi. Dan ini memang ini juga fakta yang terjadi. Jangankan berakhir, jangankan memasuki bulan Syawal, di akhir-akhir Ramadan saja sudah terlihat. Ya. Nah, ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, sekedar mencoba menyampaikan berbagai hal tentang problematika kita, problematika umat Islam pada umumnya, terkait dengan cara kita merespon Ramadan dan cara kita memahami tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya Dia hadir di setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu ada banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon maaf dengan keterbatasan yang saya miliki. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi catatan amal kebaikan kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan berubah mindset kita bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, pendidikan, pembinaan, sehingga kita menghadapi Ramadan ini kontinuitas dalam melaksanakan berbagai amal itu tetap terjaga sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, dan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti hari-hari lainnya. Riwayat Sahih Muslim nomor 209. Jadi semoga semangat kita tidak hanya menjadi sebagai hamba Ramadan, tapi hamba Rabbani, artinya setiap waktu, setiap tempat selalu maksimal untuk melaksanakan berbagai ibadah, sehingga Ramadan ini akan menjadi pembakar kita di 11 bulan yang akan datang. Orang yang menang adalah orang yang bisa mengekspresikan 11 bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kalau kita menjadi hamba Ramadan, kata Allah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa zuhur atau suh. Bahwa banyak orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Semoga kajian ini bisa memperteguh, memperkokoh diri kita untuk tetap menegakkan Ramadan hingga akhir. Ikhwan fillah rahimakumullah, iktikaf Ramadan baru berjalan 3 hari dan kita akan laksanakan sampai 8 hari. Semoga ikhwan fillah rahimakumullah
Gunanya nggak? Gimana Pak Ketua? Bisa dibuka forum tanya jawab? Maksimal? Aduh. Sebelumnya tidak ada tanya jawab juga. Jadi karena Pak Ketua mengizinkan, maka kepada Ikhwan Fillah yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yang tadi disampaikan itu alhamdulillah artinya ada pencerahan Ustaz ya. Cuma kayaknya ada yang kurang Ustaz. Ya, jadi mengungkapkan problem tapi nggak ada solusinya nih Ustaz. Ya, kita bingung nih Ustaz nih ya. Mau menciptakan Ramadan di luar Ramadan caranya gimana nih? Masya Allah. Ya, jadi pertanyaannya gimana kiat-kiatnya Ustaz? Agar bulan di luar Ramadan seperti di Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merubah kondisi agar seperti kayak Ramadan, ya kan kalau kata ayat kita mulai dari ku anfusakum wa ahlikum nar gitu Ustaz ya. Nah itu juga caranya gimana tuh Ustaz, melalui ku anfusakum wa ahlikum nar itu Ustaz. Itu aja pertanyaannya. Luar biasa. Ini sesungguhnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Ya. Karena biasanya kan lebih matang itu dari pengalamannya, dan beliau ini sudah sangat berpengalaman saya yakin. Baik, tapi kita saling bertukar pikiran lah. Betul bahwa problem besar, salah satu problem besar kita yaitu pasca Ramadan. Jadi kalau diistilahkan itu takwa pasca Ramadan ya. Bagaimana biar supaya tetap bisa stabil? Tadi kan takwa itu menuntut stabilitas ya, kontinuitas, istimror. Nah, untuk menjaga ini bagaimana? Sementara kondisi yang kita hadapi tentu akan berbeda dengan kondisi Ramadan. Kalau Ramadan itu kan dikondisikan, terkondisi dia, maka orang berbuat baik itu gampang aja. Tapi di luar Ramadan kan berbeda tentu situasinya, maka butuh energi yang lebih kuat lah ya. Nah, kalau bicara kiat-kiat ya, tentu banyak kiat yang bisa kita tawarkan ya, bagaimana menjaga stabilitas nilai takwa tadi. Yang pertama tadi sudah sampaikan, pahami bahwa itu Allah itu hadir di setiap waktu, bukan hanya di Ramadan. Ya, ketika mampu menempatkan Allah di setiap keadaan, maka kita akan senantiasa menjaga diri. Dan prinsip takwa itu tadi, kalau ketika ada dialog antara Umar dan Ubay bin Ka'ab, ketika Umar bertanya, wahai Ubay, apa makna takwa yang sesungguhnya? Kemudian Ubay bin Ka'ab kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, Anda pernah nggak berjalan di tempat di jalan yang banyak duri? Ya. Apa yang Anda lakukan? Kata Umar bin Khattab, tentu aku akan berhati-hati, akan mawas diri, ya, akan bersungguh-sungguh mencari celah agar supaya tidak terkena duri. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menyatakan itulah takwa. Artinya kehati-hatian, dan kehati-hatian terhadap pelanggaran, kemudian ketundukan kepada aturan Allah itu kan kalau mampu kita tempatkan bukan hanya di Ramadan, insya Allah akan aman. Problemnya itu kesadaran itu belum muncul hanya di Ramadan saja. Selepas Ramadan seolah-olah selesai. Ya, selesai. Nah, yang kedua, kiat yang bisa kita lakukan adalah tadi bagaimana kita mampu menciptakan situasi dan kondisi semisal dengan Ramadan. Nah, tentu ini butuh komunitas, ya, butuh wadah, ya, karena ujian jauh lebih berat tentunya, ya, di 11 bulan ke depan, ya. Kalau bahasa para ustaz kan setan sudah dilepas, ya, sudah siap menerapkan kembali, ya kan?
Ya, pintu neraka sudah boleh dibuka lagi. Saya memandang pintu neraka dibuka lagi artinya peluang-peluang untuk orang berbuat maksiat itu kebuka kembali. Ya, kan seperti itu. Maka harus ada sebuah komunitas, sebuah wadah, sebuah tempat di mana kita tetap bisa, di mana tempat ini kemudian bisa mewadahi stabilitas nilai takwa tadi yang sudah kita bangun sedemikian rupa di bulan Ramadan, ya, sehingga bisa memagali. Maka disinilah pentingnya yang namanya majelis taklim, pentingnya kelompok-kelompok kajian, kelompok-kelompok taklim, ya, karena tidak mungkin kita bisa bertahan dengan sendiri, ya, maksudnya sendirian gitu, tapi harus bersama-sama, ya. Kalau dalam Tombuh hati itu kumpul dengan orang-orang soleh, ya, kumpulnya sama orang-orang soleh, ya. Jadi ini harus diciptakan, ya. Masjid harus mampu mewadahi itu, ya, membuat program bagaimana kemudian mampu memastikan bahwa tadi nilai-nilai takwa jamaah yang sudah terbangun sedemikian rupa itu mampu dijaga, mampu distabilkan. Dengan apa? Dengan tentu dengan program-program pembinaan. Nah itu. Yang berikutnya harus tumbuh sifat ihsan. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu, ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita berbuat, kita beribadah, kita melakukan sesuatu seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Tapi ketika atau sebaliknya, ya, kita pastikan bahwa kita senantiasa bersama dengan Allah. Nah, ini yang harus tumbuh. Yang terakhir tentu butuh keistiqomahan, dan istiqomah itu tidak mungkin dibangun tadi. Istiqomah itu butuh penopang. Penopangnya apa? Penopangnya tadi majelis taklim, ya, tausiah, ya, kumpul dengan orang soleh, itu penopangnya. Jadi sehingga istiqomah itu konkret gitu. Karena orang selalu istiqomah seperti apa? Bagaimana membangun istiqomahan itu? Ya. Mungkin itu Pak Haji Ustadz yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kurangnya, ya, bisa kita saling melengkapi. Tapi setidaknya itu yang mungkin bisa ditawarkan. Bagaimana kemudian kita tetap bisa istiqomah, tetap bisa konsisten terhadap nilai-nilai takwa yang sudah kita bangun di Ramadan, sehingga mampu kita jaga sampai 11 bulan ke depan. Demikian. Yang saya ingin tanyakan, jika kita memberi makanan kepada orang yang berbuka, nah misalkan di masjid lah, itu kan banyak jenis makanan. Nah kita kasih, ternyata makanan itu tidak dimakan atau bungkusan kan dibawa pulang. Nah misalkan dimakan sama keluarga di rumah gitu kan, apakah kita mendapat fadilah orang berbuka gitu kan? Ya itu aja lah pertanyaannya. Anak bersumpah, akhirnya daripada membazir, dibawa pulang. Saya beberapa hari yang lalu silaturahmi ke tempat kakak saya di Manggarai. Jadi saya datang salat berjamaah ke masjid. Kemudian setelah sholat, ini kok bapak-bapak pulang bawa tentengan semua. Saya bilang, oh ternyata itu ada karena berlebihan. Akhirnya pengurus masjid menyiapkan kantong plastik. Jadi kalau sudah selesai sholat maghrib, mereka pulang bawa makanan, ya, karena berlimpah. Ya, jadi terkait dengan apakah kemudian fadilah puasa tetap kita dapatkan kalau kemudian makanan yang kita kirim, makanan kita berikan tidak disentuh atau tidak dimakan pada saat tidak dikonsumsi untuk berbuka. Prinsipnya pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya, dasarnya dari situ bahwa
niatan kita dalam untuk memberikan buka. Persoalan apakah itu dikonsumsi saat itu atau dikonsumsi nanti, maka insya Allah kita yakin bahwa itu bagian daripada fadilah yang akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, ya. Karena bukan soal kapan makannya, tapi memberikannya itu, ya, memberikannya itu. Jadi karena kalau kita mengukurnya sebatas itu, ya, itu kasihan orang yang menyumbangnya sekaligus. Kan ada orang menyumbang misalnya air minum 10 dus taruh di masjid, itu kan niatannya untuk orang berbuka, tapi kan tidak otomatis 10 dus itu langsung habis, bisa digunakan setelah sholat tarawih, ya, atau di acara-acara seperti ini, ya. Jadi kembali kepada niatan kita adalah untuk memberikan orang berbuka, maka insya Allah catatan amalnya juga tidak akan berkurang. Begitu insya Allah.